Leningrad 1940, wanita muda bernama Anna sedang menyelesaikan tugas sebagai penjahit di pabrik. Setelah itu, Anna pergi keluar untuk istirahat makan siang. Di persimpangan jalan, terjadilah sebuah insiden kecelakaan yang tak biasa. Peristiwa kecelakaan yang terjadi terekam oleh jurnalis. Petugas mendatangi rumah Anna dan menjemputnya. Di ruangan, Anna diinterogasi oleh penyidik bernama Likoletov. Dan menurut pengakuannya, seorang pria, Vladimir Sorokin, yakin betul kecelakaan yang tidak lumrah itu adalah perbuatan Anna setelah dia melihat dokumentasi jurnalistik. Saat ditanya oleh Likoletov, apakah kau kenal dengan Sorokin? Anna menjawab, tidak. Perempuan cantik itu tidak mau memberikan informasi apapun sampai si penyidik memperlihatkan sejumlah foto kondisi daerah tempat kediaman Anna sebelumnya yang sudah hancur. Anna berkata, saya sungguh tidak tahu bagaimana kekuatan ini bisa muncul. Tak lama kemudian, Anna dijemput lalu dibawa ke ruangan milik Profesor Ilyinsky. Sang profesor mengajak Anna untuk bekerja sama agar bisa meneliti lebih jauh tentang kekuatan rahasia yang dimiliki oleh perempuan cantik itu. Anna tegas menolak sebelum dia bertemu dengan saudara kandungnya, Pete. Ilyinsky mengerti, dia akan berusaha mempertemukan Anna dengan Pete. Adegan terlempar ke sebuah kisah lama tahun 1936 pada saat Rusia bertempur melawan tentara Spanyol. Tiba-tiba muncul seorang pria bertopeng yang punya kekuatan sakti seperti Anna dan kembali ke tahun 1940, tepatnya di Munich, seorang wanita datang menghampiri bocah kecil yang sedang duduk sendirian agar bisa berkenalan dan menjadi akrab. Si wanita tersebut mengajak bocah kecil itu untuk adu ketangkasan di papan catur. Singkat cerita, si bocah diajak masuk ke dalam mobil yang sudah sedari tadi menunggu mereka. Ada pria bernama Numan yang sengaja membawa anak-anak berbakat khusus untuk tinggal di sekolah miliknya. Setelah meneliti kemampuan Anna, Profesor menepati janji mempertemukannya dengan Pete. Ketika berjumpa, Pete berpesan agar sebaiknya kemampuan tetap dirahasiakan dan jangan lupa untuk berkirim pesan. Setelah pertemuan singkat tersebut, Anna dibawa ke dalam bangsal tempat dia bermalam. Di malam yang sama, Profesor bicara dengan petinggi militer soal Anna. Menurut si Profesor, kesaktian yang dimiliki Anna beda dari orang sakti lainnya. Keesokan harinya, Profesor lanjut uji coba penelitiannya dengan memasangkan sejumlah alat di kepala Anna. 2 bulan kemudian, Numan menyaksikan tayangan tragedi kecelakaan di Rusia. Hal ini menggelitik rasa penasarannya untuk pergi ke sana dan bertemu Anna. Sampai di Rusia, Numan bertemu dengan Profesor Ilyinsky. Numan tahu betul kalau si profesor sekarang sedang sakit kanker. Numan bisa menyembuhkannya, tapi ada satu syarat, pertemukan dirinya dengan Anna. Profesor sekarang tertidur lelap dan rasa sakitnya hilang. Numan menggeledah laci kerja si profesor dan menemukan sepucuk surat. Ketika pria tua itu bangun, tubuhnya segar bugar dan Numan langsung minta diantar untuk menemui Anna. Kalau tidak, Numan akan mengembalikan penyakit si profesor seperti sebelumnya. Sampai di ruang penelitian, Numan ingin bicara 4 mata dengan Anna, lalu memberikannya sepucuk surat yang berisi Pete sudah dieksekusi mati. Anna langsung marah besar dan
Likoletov yang berada di gedung depan melihat Numan sedang menggendong Anna. Ia pun langsung teringat pada saat di medan perang tahun 1936. Dia yakin betul pria bertopeng yang dulu dilihat adalah Numan. Adegan mundur ke 1924 menampilkan anak-anak sedang berjalan di dalam hutan. Tiba-tiba mereka diserang oleh kawanan serigala. Kekuatan sakti milik salah satu anak pun muncul. Petinggi militer menemui profesor yang sudah lemah tak berdaya. Profesor menceritakan semua kronologi yang terjadi dan sepertinya untuk mendapatkan Anna kembali, cara satu-satunya adalah mengaktifasi unit M. Apa yang dimaksud dengan M? Nanti pasti akan terjawab. Terakhir, entah untuk mengakhiri penderitaan atau sudah tidak dibutuhkan lagi, profesor langsung dikirim ke surga. Numan membawa Anna ke Jerman menggunakan kereta api. Perempuan cantik itu dimasukkan ke dalam peti seolah-olah dia sudah mati agar tidak dicurigai oleh petugas militer Rusia. Tak lama setelah pemeriksaan petugas, Anna bangkit dari tidurnya dan coba melarikan diri. Aksi tersebut langsung dipergoki oleh tentara Rusia. Numan coba menyogok dengan sejumlah uang, namun ditolak dengan tegas. Tak ada pilihan lain, Numan pun langsung beraksi. Petugas militer sekarang sedang menyiapkan rencana penangkapan Numan dan membawa kembali Anna di bawah kepemimpinan Leonid Petrov. Perlu diketahui, tentara berkumis yang sedari tadi kita lihat ini adalah mertua penyidik Likoletov. Dalam briefing singkatnya, diketahui Numan adalah pemimpin Departemen Anenerb. Anenerb artinya warisan nenek moyang. Numan dan komplotannya memang kerap melakukan ritual gaib di markas mereka. Saat ini Leonid sedang menunggu informasi lebih lanjut dari divisi intelijen tentang markas Numan. Selain itu, Leonid menginstruksikan untuk mengaktifasi unit M yang tidak lain adalah kelompok unit militer pasukan khusus. Kini tim bersiap untuk tugas, tapi sayangnya jagoan kita, Likoletov, tidak boleh ikut dalam misi. Alasannya, tunggu saja nanti. Anna dan Numan sampai di Munich, Jerman. Mereka langsung dijemput oleh asisten setia Numan, Katarina. Asisten cantik berambut pirang itu tampak tidak terlalu menyukai Anna. Setelah 1 kali 24 jam istirahat di kastil, Anna pergi keluar untuk melihat kegiatan yang ada di sekolah milik Numan. Dalam perjalanannya ke halaman, Anna melihat bocah kecil pecatur yang dulu dibawa oleh Numan dan Katarina. Bocah itu mengatakan kalau dirinya sering dirundung dan ingin melarikan diri dari sekolah. Likoletov membujuk istrinya untuk bicara ke Leonid agar mau mengikut sertakan dirinya dalam misi. Sejak tragedi kecelakaan yang melibatkan Anna, sikap Likoletov sudah jauh berbeda dari sebelumnya. Dia terlihat begitu antusias, meneliti dan berkontribusi dalam urusan mistis ini ketimbang habiskan waktu bersama istri. Singkat cerita, istrinya pun bertemu dengan Leonid dan menceritakan semua keluh kesah yang disampaikan oleh Likoletov kepadanya. Sebagai informasi, Leonid sangat membenci Likoletov. Setelah putrinya pulang, Leonid memanggil satu orang anak buahnya dan beri perintah, masukkan orang ini ke dalam timmu dan jangan biarkan dia kembali dalam tugas. Semua anak-anak sedang bermain di kastil milik Numan dan lagi-lagi pecatur cilik yang bernama Boruch dibuli oleh teman-temannya hingga terjatuh saat berjalan di atas tali keseimbangan. Lanjut ke permainan target sasaran, pas giliran Boruch yang memegang papan target, dia ketakutan dan berlari keluar. Numan menemuinya, membujuk agar Boruch tidak lagi merasa sakit hati dan takut. Sedikit kekuatan Numan dikeluarkan untuk mengatasi problem yang dialami oleh bocah kecil jenius itu.
Likoletov CS bersembunyi di gerbong yang berisi gandum. Mereka sedang melakukan perjalanan misi menjemput Anna karena penutup tabung sulit dibuka. Likoletov coba keluar lewat bawah. Alhasil, penyidik atau intelijen itu terguling ke jurang dan terbentur batu. Siuman dari pingsan, Likoletov dibopong oleh kawan satu regunya. Tak lama kemudian, mereka bertemu dengan orang Jerman yang pro ke Rusia. Ya, pria tua ini adalah mata-mata andalan Rusia. Likoletov dan pasukan dibawa ke sebuah gubuk sederhana. Di sana, mereka diberi senjata dan dokumen palsu agar setelah misi selesai, Likoletov CS bisa pulang. Tak lama kemudian, gubuk tersebut dikepung oleh tentara Jerman dan beruntung tentara Rusia berhasil menang. Sekarang, sang komandan regu tak lagi membutuhkan jasa mata-mata. Ketika Likoletov bertanya, "Mengapa kau habisi dia? Sekarang bagaimana cara kita pulang?" Komandan menjawab tegas, "Tidak ada jalan pulang." Di kastil, saat ini sedang digelar pesta ulang tahun Newman. Entah ulang tahun yang keberapa, namun yang pasti, para pejabat hadir di sana untuk mengucapkan selamat. Di balkon atas, tampak Anna yang tampil anggun mengenakan gaun semi-transparan berwarna putih. Seorang pria bernama August datang menemui Anna dan mengajak berkenalan. Tiba-tiba Newman muncul, August langsung minder tapi tidak sedih, apalagi pakai banget dan segera pergi meninggalkan Anna. Perempuan cantik ini kemudian memberikan hadiah ulang tahun berupa sapu tangan untuk Newman. Tak lama kemudian, Newman dan Anna dansa berdua. Katarina yang sedari tadi memantau sontak terbakar cemburu. Komandan militer Jerman bernama Canaris datang menghampiri. Pejabat militer ini secara terang-terangan mengungkapkan dia suka kepada Katarina. Tapi sayang seribu sayang, di hati Katarina hanya ada satu nama, yaitu Newman. Anna, oh Anna, keindahan paras dan tubuh terlihat jelas pada saat mengitari pesta dansa. Lalu tampak Canaris sedang tanding catur melawan Boruch. Dengan sedikit langkah, Boruch dengan mudah mengalahkan Canaris. Pejabat militer itu mengaku senang dan bangga bisa tanding catur lawan bocah jenius seperti Boruch. Tapi ketika Canaris tahu nama Boruch, dia langsung menampar dan menodongkan pistol. Anna yang ada di sana seketika marah. Pesta usai, Newman mengantarkan Anna ke kamar untuk istirahat. Sebelum berpisah, Anna menyampaikan rasa penasarannya mengapa Boruch dipukul oleh Canaris. Newman menjelaskan Boruch adalah seorang Yahudi. Di sini, orang-orang Yahudi dianggap dan diperlakukan seperti kotoran. Newman kembali ke ruang kerja. Katarina sudah menunggu di sana sedari tadi dan coba menggoda. Newman menolak. "Aku menaruh harapan kepada Anna karena dia punya kekuatan yang sama sepertiku. Aku ingin punya anak dari Anna agar bisa menyatukan kekuatan." Katarina terkejut mendengar ucapan tersebut, apalagi setelah itu Newman menyatakan ingin mengakhiri hubungan dengan Katarina. Cerita terlempar ke masa lalu, tampak Newman kecil sedang bermain di tepi sungai. Memang sedari dulu, mulutnya sering dipasang topeng masker. Ketika teman-teman Newman coba mengganggu, ia mengeluarkan sedikit gertakan hingga mereka semua ciut. Cinta memang gila, maka jangan pernah bermain dengannya. Itulah yang dirasakan Katarina. Kini wanita itu sedang stres berat dan berencana melakukan hal nekat. Katarina menyiapkan pistol dan berencana menembak Anna. Beruntung ada pengawal kerdil yang melihat Katarina mengikuti Anna. Alhasil, niat tersebut pun dibatalkan.
Di kamar para murid, Newman sedang memimpin ritual khusus. Tak lama kemudian, Anna dan Katarina tiba di sana. Newman menyuruh Katarina untuk jaga kastil, sementara dirinya dan Anna akan pergi ke suatu tempat menggunakan pesawat. Singkat cerita, sampailah mereka di sebuah desa kecil tempat Newman menghabiskan masa lalunya. Di perjalanan, Newman melatih Anna untuk mengendalikan kekuatan, hasilnya pun sangat memuaskan. Kedua orang sakti ini tiba di rumah masa kecil milik Newman. Newman menceritakan sedikit tentang kisah masa lalunya, yang mana ia dibesarkan dalam keluarga yang keras, khususnya sang ayah yang begitu galak mendidiknya. Singkat cerita, Newman diasuh oleh pria tua bernama Heinrich. Ketika Heinrich harus pergi bertugas ke luar kota, Newman tinggal sendiri dan kediamannya seketika berubah jadi rumah sakit untuk para tentara korban perang. Suatu ketika di meja operasi, Newman menunjukkan kesaktiannya. Newman kecil jatuh cinta dengan seorang wanita perawat yang sudah dewasa. Si perawat tertawa mendengar pengakuan tersebut, rasanya mustahil bukan? Suatu hari, Newman memergoki wanita yang ia cintai itu sedang bersama pria lain. Newman marah dan mengeluarkan kekuatannya. Kleiner Scheiße! Kembali ke masa sekarang, suasana semakin bergelora. Artinya semua kehendak Newman berjalan sesuai dengan rencana. Pada saat tidur lelap, Anna terbangun karena mimpi buruk. Ia mengajak Newman untuk segera pulang, namun Newman menolak dan mencoba meyakinkan bahwa semua baik-baik saja. Katarina yang sedang di meja kerja membuka dokumen lama yang membawanya teringat akan masa lalu. Setelah insiden, Newman melukai pria yang bersama dengan wanita yang dicintainya. Bocah kecil ini dibawa ke rumah sakit dalam keadaan terikat. Di sanalah awal Newman bertemu dengan Katarina. Newman berjanji dia tidak akan pernah menggunakan kekuatannya untuk melukai Katarina. Likoletov sampai ke Jerman setelah menempuh perjalanan menggunakan bot selama beberapa jam. Sangat disayangkan, mereka sebelumnya harus rela kehilangan satu orang anggota karena tertembak peluru musuh. Pasukan memasuki kastil dan memeriksa sejumlah ruangan, hasilnya pun kosong. Di ruangan lain ada Katarina yang sedang membacakan cerita untuk anak-anak. Setelah wanita itu pergi meninggalkan anak-anak, datang satu orang tentara Rusia sambil menodongkan pistol. Stehen bleiben. Руки вверх. Стреляй! Di Rusia, salah seorang anggota militer protes kebijakan Leonid yang mengirim pasukan ke Jerman. Hal ini bisa memicu konflik internasional. Tak lama kemudian, ia dapat kabar kalau kondisi putrinya sedang sekarat karena mengkonsumsi obat penenang. Sesampainya di rumah, Leonid melihat putri dan istri Likoletov tiduran dalam keadaan mabuk, lemas, dan menangis. Wanita itu berkata, "Aku sangat mencemaskan nasib suamiku. Bagaimana keadaannya sekarang? Bagaimana jika ia mati?" Leonid tak bisa berkata banyak selain menenangkan. Anggota lainnya menemukan Katarina, keduanya pun terlibat aksi baku tembak hingga perkelahian yang sangat seru. Anggota militer ini berhasil dikalahkan oleh Katarina. Likoletov yang mendengar suara tembakan langsung mencari dari mana asal suara tersebut. Tak perlu usaha ekstra, Katarina berhasil menangkap Likoletov.
Karena putrinya sudah hampir 2 hari tidur pulas, Leonid menemui temannya seorang profesor wanita untuk meminta bantuan. Putriku benar-benar kacau sekarang. Bantu aku untuk menghapus ingatannya tentang Likoletov, pinta Leonid. Awalnya si profesor menolak, namun akhirnya ia bersedia. Likoletov jadi tawanan Katarina. Pemuda tampan dan gagah berani itu dibawa ke ruang kerja milik Katarina dan lukanya diobati. Pas kebetulan Newman dan Anna kembali ke kastil, mereka melihat ada seorang prajurit terluka. Anna bergegas ke tempat tidur murid untuk memeriksa kondisi Boruch. Kasihan, bocah malang itu sudah tewas. Newman mendatangi ruang kerjanya, lalu sekilas cerita masa lalu 1936 dan 1937. Pada saat pertempuran dengan pasukan Madrid meletus, hanya Likoletov lah yang tidak mempan terkena sihir Newman. Hebatnya lagi, Likoletov berhasil meninggalkan luka tembak di tangan Newman. Rupanya tubuh intelijen itu sudah dimasukkan suatu zat yang membuatnya kebal sihir. Simbol zat tersebut sama seperti unit bentukan Leonid dan Profesor Ilyinsky, yaitu M. Semua anggota unit M punya simbol khusus di lengan mereka. Kembali ke masa sekarang, Likoletov dikurung di penjara, lalu Anna datang menjenguknya. Likoletov mencoba menyadarkan Anna bahwa Newman bukanlah orang baik. Selain itu, tentara divisi intelijen itu membantah tudingan soal pembunuhan Boruch. Tak lama kemudian, Newman muncul, mengajak Likoletov untuk bergabung ke dalam timnya karena pria itu kebal terhadap ilmu sihir. Likoletov menolak dan mengancam, orang yang kebal sepertiku banyak. Mereka sebentar lagi akan kesini dan menghabisimu beserta Anna Nerev. Newman menemui Anna di halaman kastil. Sepertinya Anna mulai jatuh cinta kepada Newman. Dia mengajak pria itu untuk pergi dari kastil dan membuka lembaran baru bersama. Newman tidak mau. Dia bersikeras akan menjaga rumah dan anak-anak didiknya. Anna sedikit kecewa, tapi ya sudahlah. Anna nikmati waktunya untuk sejenak merenung. Newman masuk ke dalam kastil dan bertemu dengan Katarina. Ia cukup senang asistennya itu dalam keadaan baik-baik saja. Katarina yang sudah mulai cuek mantap berjalan keluar kastil melangkahi lengan prajurit unit M yang sudah tewas. Kembali ke masa lalu, selama ditahan di laboratorium milik Profesor Ilyinsky, Anna sering menulis surat untuk Pete, tapi tak satu pun yang disampaikan. Suatu hari, asisten Ilyinsky mengatakan, "Mengapa tidak kau sampaikan satu kali saja surat-surat tersebut?" Ilyinsky pun tersentuh. Dia membacakan surat itu di hadapan sejumlah prajurit yang sedang tertidur. Rupanya Pete belum mati. Saudara kandung Anna itu sedang diprogram menjadi anggota unit M. Ketika Ilyinsky selesai baca surat, mata Pete terbuka. Upacara kremasi jenazah Boruch digelar. Newman menyampaikan pidato singkat. Anna tampak sedih melepas kepergian Boruch. Perlu diketahui, sejak pertama kali Anna berjumpa dengan Boruch, perempuan cantik itu sangat senang dengan pecatur handal tersebut. Lalu yang menjadi pertanyaan, siapa yang membunuh Boruch? Anak-anak lain atau tentara Rusia? Setelah upacara, Anna menemui Likoletov. Sepertinya Anna benar-benar sudah dibutakan oleh Newman. Terlihat Anna terus-menerus membela Newman, padahal Likoletov menegaskan berulang kali, "Anna, bangun, Newman bukan orang baik." Tak lama kemudian, Katarina masuk dan menawarkan bantuan. "Kalian berdua pergi saja dari sini, dan kau Anna, tak perlu memikirkan nasib anak-anak. Asal kau tahu, mereka semua akan dijual kepada militer Jerman setelah dewasa nanti sebagai pasukan pertahanan negara." Anna mencoba untuk percaya dan ia pun pergi dari sana. Newman menanyakan keberadaan Anna kepada anak buahnya, lalu beri perintah untuk menghabisi nyawa Likoletov. Kebetulan di halaman istana, Katarina dan Likoletov sedang menyiapkan pelarian mereka. Katarina minta bantuan kepada pengawal kerdil untuk membuat anak-anak tetap di ruangan mereka. Setelah pembagian tugas tersebut, Katarina dan Likoletov diserang.
Suara tembakan membuat anak-anak segera bersiap memeriksa apa yang terjadi. Mereka tidak mau mematuhi perintah si pengawal kerdil. Alhasil, Вам нельзя выходить из дома. Anna mulai merasa kecewa karena Newman tak mau menuruti keinginannya untuk tidak menjual anak-anak ke pemerintah Jerman. Dari kejauhan, Newman mendengar suara deru mesin mobil. Rupanya Katarina dan Likoletov sedang melintas. Intelijen tampan itu mengeluarkan senjata dan menembak Newman. Karena kekuatan Newman tidak mempan di tubuh Likoletov, ia pun mengendalikan Katarina sambil mengucap kalimat kecewa via telepati kepada Katarina karena sudah membelot. Asisten cantik itu langsung dikirim ke Sang Pencipta. Tak lama kemudian, unit M datang membantu Likoletov menangkap Newman. Tapi entah mengapa, salah satu dari mereka ada yang terpengaruh kekuatan Newman, lalu menyerang Likoletov. Anna yang sedari tadi diam saja, mulai terpancing menggunakan kekuatannya untuk melerai pertempuran. Hasilnya pun tak usah diragukan, aksi baku tembak terhenti seketika. Anggota unit M tewas, dan Anna baru menyadari kalau yang tewas itu adalah Pete. Ya, Pete ternyata tidak dieksekusi mati. Selama ini Newman membohongi Anna. Wanita cantik itu pun sangat kecewa. Likoletov yang masih di sana tak mau menyia-nyiakan kesempatan. Ia langsung menghabisi Newman. Para remaja berhasil menuju ke area pemakaman dan mau menghabisi Anna dan Likoletov. Dua orang ini segera lari menuju pesawat milik Newman. Muncul sedikit kendala, mesin pesawat tidak mau menyala, dan remaja sudah semakin mendekat. Simsalabim, dibantu sedikit ilmu Anna, pesawat pun bisa terbang menembus awan. Sembilan bulan kemudian, di dalam kastil Newman, Ich habe mich entschlossen, das Schicksal und die Zukunft des deutschen... di sebuah desa, Anna mengalami kontraksi, tanda mau melahirkan buah hatinya. Likoletov ada di sana menemani. Di waktu yang sama, suara dari radio mengabarkan tentara Jerman siap melakukan penyerangan ke Rusia. Singkat cerita, Anna berhasil melahirkan bayi laki-laki dengan selamat. Kelahiran tersebut diterawang dengan jelas oleh salah seorang gadis remaja di kastil. Sementara itu, dalam hitungan beberapa jam saja, ribuan tentara Jerman tiba di Rusia. Sekian dulu teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Jika teman-teman suka dengan cerita ini, izinkan saya untuk mengetahui dengan klik tombol like-nya ya. Kalian juga dipersilahkan untuk merequest kira-kira film apa lagi yang menarik untuk dibahas. Bisa di kolom komentar atau bisa juga melalui DM ke Instagram saya di @tekugusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Silahkan dukung channel ini dengan cara share, like, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!